Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Hasna akan melanjutkan presentasi yang sudah kelompok Hasna bahas. Nah, di sini ternyata Hasna kebagian di bagian majas. Nih, apa saja sih majas yang terkandung di dalam novel Pulang karya Tarelia ini? Nah, yang pertama ada majas personifikasi. Majas apa sih personifikasi itu? Majas personifikasi adalah majas di mana benda mati itu seolah-olah seperti bersikap seperti layaknya makhluk hidup, gitu, seperti manusia. Nah, di sini ada contohnya. Satu mobilku juga hampir terguling di telan lembah gelap. Nah, ini pada halaman 20-an. Lalu yang berikutnya ada majas hiperbola. Nah, apa sih majas hiperbola itu? Majas hiperbola adalah majas yang dimana menggambarkan sesuatu secara berlebihan, gitu. Bahkan kata-kata yang digunakan tuh terbilang tidak masuk akal, gitu. Nah, apa sih contohnya? Kami bukan lagi tikus busuk di got, gitu. Halaman 245. Kebayangkan masa tikus busuk itu dijadikan itu penggambaran dari majas hiperbola itu. Jadi itu tikus busuk tuh sebagai orang gitu, siapa gitu yang ada di dalam karya Tarelia ini. Lalu berikutnya boleh next. Nah, ini tuh beberapa contoh majas-majas yang ada gitu, contoh majas yang ada di dalam buku Pulang karya Tarelia ini gitu. Yang tadi salah satunya sudah Hasna bahas gitu satu-satu. Boleh? Nah, berikutnya ada majas perumpamaan atau bisa disebut juga senilai gitu. Biasanya perumpamaan itu menggambarkan dua persamaan gitu supaya nantinya si pembaca atau pendengar tuh merasa lebih baik mendengarnya gitu, terdengar enak gitu. Nah, ini adalah contohnya gitu. Babi itu tidak apa yang ini yang ini. Babi itu tidak menguik dan mendengus, tapi mengerung seperti seekor serigala buas. Matanya merah saat ditimpa cahaya petir, taringnya panjang dan bulunya berdiri seperti surai harimau. Nah, jadi si babi itu menguiknya tuh ya, mendengusnya tuh seperti seekor serigala gitu diumpamakannya. Nah, bisa juga nih kayak ibuku galak seperti harimau gitu. Jadi diumpamakan dua persamaan gitulah. Nah, berikutnya ada metafora. Nah, metafora ini merupakan majas atau gaya bahasa yang pemakaiannya tuh bukan arti yang sebenarnya. Jadi kayak hiasan lagi ya. Nah, ini contohnya. Aku telah memperoleh tiket emas yang selama ini aku idamkan gitu. Ini hiasan tiket emas gitu. Jadi seperti peluang lah. Oke, boleh di next. Nah, jadi ada keempat majas yang terkandung dalam buku karya Tarelia ini, yaitu yang berjudul Pulang. Berikutnya adalah sudut pandang. Nah, boleh pandangan pengarang gitu ya, pandangan pengarang. Nah, dalam aspek sosial, pengarang menceritakan gitu bahwa daerah Talang gitu, daerah Sumatera itu adalah daerah yang terkenal dengan petaninya gitu, pekerja kerasnya di bidang ya kebun gitu. Dan bisa dikatakan di aspek sosial ini kalau si tempat tinggal si bujang ini adalah tempat tinggal yang sangat asri gitu, di mana masih mengandalkan sumber daya alam. Nah, ini halaman 2 bukti bahwa masih mengandalkan alam gitu sebagai petani itu sebagai pekerjaan utamanya. Nah, pucuk padi menghijau terlihat di lereng-lereng bukit. Hutan lebat menghadang di atasnya, berselimutkan kabut. Dedaunan masih basah, embun menghias tepi-tepinya. Udara terasa dingin, uap keluar setiap kali menghembuskan nafas. Nah, pucuk padi menghijau terlihat di lereng-lereng bukit. Itu seperti ini ya, yang nanam-nanam padi gitu, lereng-lereng gitu. Jadi masih hijau sekali gitu daerah Talang itu. Nah, berikutnya ada aspek sosial di mana
orang-orang gitu, orang asing yang tidak saling mengenal gitu, bahkan tidak memiliki hubungan darah, itu memiliki sikap atau sifat saling membantu, saling solidaritas itu sangat tinggi, dimana mereka tuh bukan siapa-siapa semuanya tuh di keluarga Tauke Muda itu. Mereka tuh semuanya orang asing, tetapi mereka tuh dipersatukan dengan keluarga Tong itu, keluarga Tauke Muda itu. Nah, di sini ada penggalan nih, di mana kalimat ini diucapkan oleh Kopong, yaitu teman dari ayahnya Bujang, di halaman 266. Nah, tapi sungguh Bujang, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil. Bagiku, Samad seperti kakak kandungku. Dia membawa ke rumah keluarga Tong. Dia mengambilku dari jalanan yang hina dan tanpa masa depan. Aku dulu tidak sekuat sekarang. Tubuhku ringkih, kurus, detil. Hari pertama di rumah, aku menjadi bahan lelucon, diolok-olok. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak pandai berkelahi. Terkena senggol sedikit, tubuhku tumbang. Nah, itu adalah kalimat yang diucapkan Kopong ketika dia memberitahu kepada Bujang kalau dia tuh diambil dari jalanan. Nah, boleh di next. Nah, berikutnya adalah aspek keagamaan, di mana pandangan pengarang dalam aspek keagamaan ini dapat dirasakan dengan begitu banyaknya pergolakan gitu antara dunia dan agama gitu. Di desa-desa orang-orang itu menganut agama Islam sesuai dengan ajaran ajaran Teku Imam. Nah, itu tuh seperti ketua lagi lah, kayak ya kiai gitu yang paling besar ulama. Nah, kalau di kota itu kehidupannya sudah sangat bebas gitu, bahkan terbilang agamanya tuh sedikit gitu lah, tidak ada agamanya kalau di cerita pulang itu si orang-orang kotanya tuh. Soalnya makan babi, minum miras seperti itu tuh sudah menjadi kebiasaan yang memang umum gitu di kota, di ibu kota. Nah, perjalanan dalam novel Pulang karya-karyanya ini menggambarkan gitu bahwa manusia tuh tidak akan pergi terlalu jauh dengan agama dan Tuhannya sendiri. Pastinya nanti akan kembali gitu, bahwa mereka tuh bakal punya rasa setitik rasa gitu ingin pulang gitu. Nah, terus walaupun Bujang itu banyak godaan ya saat di kota, kan Bujang asalnya orang desa gitu, terus sama si Tauke Muda tuh pergilah ke ibu kota mereka tuh buat mengembangkan lagi misalnya. Nah, saat mau ke ibu kota, si Bujang tuh dapat amanat gitu, dapat janji gitu dari si ibunya itu, dari mamanya itu, bahwa Bujang tuh harus menjaga perutnya gitu agar tidak terkontaminasi kalau bahasa sekarang mah gitu dengan makanan yang haram gitu. Nah, ini adalah pada halaman 24 di mana mamanya tuh memberikan sebuah amanat kepada si Bujang ini. Mama tahu kau akan jadi apa di kota sana. Mama tahu, tapi apapun yang akan kau lakukan di sana, berjanjilah Bujang, kau tidak akan makan daging babi, daging anjing. Kau akan menjaga perutmu dari makanan haram dan kotor. Kau juga tidak akan menyentuh tuak segala minuman haram. Gitu, teman-teman. Jadi di sini tuh mamanya Bujang tuh sangat memberikan amanat gitu, bahwa Bujang tuh jangan sampai benar-benar tubuhnya tuh hitam penuh dosa gitu. Bujang tuh harus ada rasa suci gitu, walaupun setitik di perutnya. Boleh di next, Abil. Yeah. Nah, ini juga masih aspek keagamaan part 2. Nah, di mana diceritakan gitu banyak sekali kalimat-kalimat atau kata-kata tentang suara azan gitu, apalagi suara azan subuh. Nah, awalnya Bujang itu tidak suka gitu dengan azan subuh. Kenapa? Karena ketika mendengar suara azan subuh, Bujang tuh seperti mengingat kembali masa lalu yang sangat kelam. Kenapa? Jadi saat azan subuh tuh Bujang tuh menerima sebuah informasi gitu, fakta kalau ibunya itu telah meninggal,
lalu si tauke muda, lalu bapaknya. Nah itu tuh di saat adzan subuh itu gitu. Maka adzan subuh tuh menjadi trauma sendiri gitu bagi si bujang. Nah tetapi berikutnya cerita-ceritanya nanti tuh bujang tuh mulai menerima nih kalau adzan subuh tuh sebenarnya bukan untuk mengingatkan kita akan masa lalu yang pahit, tapi mengingatkan kita kalau kita tuh harus menerima bahwa si bujang tuh ya udah hidup sendiri gitu, gak bisa lagi bergantung kepada mama, atau kemuda atau ayahnya. Nah ini adalah contoh kalimat atau penggalan ya yang ada di buku Tarelia halaman 240. Dari jauh adzan subuh terdengar sayup-sayup. Suaranya melintasi langit-langit gelap, merambat di udara. Tiba di jendela kamarku menyelinap lewat kisi-kisi. Aku menangis tanpa suara. Kesedihan ini semakin dalam mendengar suara adzan tersebut. Aku tidak terlalu dekat dengan Bapak, dia bahkan selalu keras mendidikku. Bapak sering memukulku jika aku melanggar peraturannya. Apalagi saat mengetahui aku belajar mengaji pada mama. Jadi teman-teman, sebelumnya si bujang ini selalu belajar mengaji diam-diam dengan mamanya gitu. Nah karena ketahuan sama bapaknya, dia tuh dipukul keras gitu pakai rotan, terus dibiarkan di luar rumah walaupun dalam keadaan hujan. Boleh? Ini. Nah, berikutnya adalah aspek kebudayaan gitu. Dalam konteks novel Pulang ini, penggambaran tradisi kehidupan masyarakat di desa melalui tokoh bujang ini dapat merujuk pada cara mereka bekerja, mereka bergotong royong, maupun tradisi-tradisi yang masih melokalkan kearifan lokal yang ada gitu. Nah, contohnya adalah pada di halaman pertama gitu ya, bab pertama kan ada nih ya berburu babi hutan gitu ya. Nah di situ tuh si bujang tuh bersama rekan-rekan tauke muda yang dari kota, terus masyarakat nih saling membantu mereka tuh buat membunuh si babi hutan gitu. Nah terus pada halaman 9 ini diceritakan gitu. Semua orang makan siang di hamparan tikar teras rumah panggung. Mama mengeluarkan masakan yang dia siapkan sejak kemarin. Juga tetangga mereka ikut membawakan makanan. Rumah Bapak semakin ramai. Sangat terlihat sekali gitu ya bahwa kebudayaan di Desa Talang tuh masih sangat erat gitu, masih ada gitu ya. Bahkan acara kumpulan makan-makan besar bersama tuh masih dilestarikan. Nah, boleh di. Nah, ini aspek kebudayaan part 2. Ternyata aspek budaya di desa dan di kota tuh memang berbeda gitu. Nah, ketika di kota ada nih kebudayaan yang memang turun-temurun atau kebiasaan yang memang di keluarga Tong itu diadakan gitu. Yaitu kebudayaan tentang tradisi amok atau katanya itu adalah amuk gitu. Apa sih amok itu? Ya ini pada halaman 79 gitu. Napasku mulai kencang, detak jantungku mulai cepat. Aku paham sekarang apa maksud kata amok, yaitu perkelahian bebas. Nah nanti tuh amok di sini tuh kayak lingkaran ya. Terus si bujangnya tuh di tengah, lingkarannya tuh banyak apinya gitu, dikelilingi api. Nanti sekitar 40 orang, 20 orang itu masuk ke sana secara bersamaan buat melawan si bujang. Kalau si bujang bertahan sampai 2 jam, dia bakal bisa jadi tukang pukul gitu. Ditetapkan bakal jadi tukang pukul. Kalau dia gak bisa, ya udah dia gak bisa gitu. Jadi tukang pukul di keluarga Tong gitu. Nah, boleh di next. Adil kasih. Nah, ini adalah penggalan kalimat yang berada di akhir cerita. Ada yang membaca? Ninis? Mau? Boleh? Baca. Mama Ujang pulang hari ini. Tidak hanya pulang bersimpuh Di pusaranmu, tapi juga telah pulang kepada panggilan Tuhan.
Sungguh sejauh apapun kehidupan menyesatkan, segelap apapun hitamnya, jalan yang kutempuh, Tuhan selalu memanggil kami untuk pulang. Anakmu telah pulang. Nah, jadi ya pulang apa ya, si Bujang tuh kembali gitu pulang ke desa Talang itu gitu buat menjenguk mamahnya yang di Pusara gitu. Nah, jadi ya kembali pulang gitu. Setelah si Bujang itu selama bertahun-tahun di ibu kota tidak mengabari mamahnya tentang si Bujang bagaimana gitu kabarnya, enggak gitu. Jadi ya benar-benar lost kontak gitu sama si mamahnya tuh, bahkan bapaknya juga gitu. Dan akhir kata si Bujang tuh punya keinginan buat pulang, tapi ya dengan keadaan yang sudah berbeda gitu, tidak memiliki kedua orang tua. Nah, boleh di next. Nah, akhir kata boleh di next lagi. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Abil yang sudah memegang video dan terima kasih untuk Ninis yang sudah meminjamkan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.